mengembangkan potensi sesuai dengan daerahnya. Tentu itu berskala prioritas sesuai dengan hasil musren masing-masing dari RT, RW, kemudian desa. Nah ini supaya pengembangannya itu memang berdasar bukan atas keinginan, tapi berdasarkan potensi yang ada. Nah, karena SMK itu punya kompetensi keahlian, nah kami punya kompetensi keahlian antara lain yang langsung bisa digunakan untuk membantu desa. Yang jurusan IT, nah ada komputer jaringan, ada multimedia, ada itu sebagai alat nanti FPL. Nah inilah teknologi yang akan kita gunakan untuk inventarisasi. Selama ini kita sudah mulai bergerak untuk membantu desa-desa sekitarnya. Terus juga kita punya jurusan kimia industri. Nah, kimia industri itu nanti fokus pada pengembangan potensi pertaniannya. Seperti ubi kayu kita kembangkan menjadi mokafnya, modified cassava yang itu bisa menjadi substitusi terigu. Nah, ini bahkan mokaf itu mempunyai nilai lebih daripada terigu untuk kepentingan kesehatan orang-orang yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MIS Video. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala SMK Negeri 4 Pandeglang berkaitan dengan pembinaan desa atau kerjasama antara SMK Negeri 4 Pandeglang dan desa-desa yang ada di sekitarnya berkaitan dengan sumbangsih SMK itu terhadap pembinaan desa dan masyarakat desa, karena SMK itu adalah sekarang itu bukan hanya mendidik anak-anak yang untuk kerja atau untuk wirausaha, juga mungkin ada yang disumbangkan dari SMK itu kepada desa, khususnya desa-desa yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, saya ingin mengetahui Bapak Susilo, ini doktor, ini baru doktor belum lama Pak ya, September kemarin ya. Terus mungkin punya ide-ide atau mungkin punya program berkaitan dengan pembinaan desa yang dikaitkan dengan program sekolah, baik itu dari kurikulum sekolah maupun dari ekstrakurikuler sekolah gitu ya. Nah ini apa sih tujuan dan bagaimana sih nanti itu desa itu dikaitkan dengan metode-metode yang ada di sekolah Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan singkat tapi kronologi gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya Susila, latar pendidikan ya Pak. Saya S1-nya adalah pertanian, agronomi dari Universitas. Sama, saya S3-nya pertanian. Kemudian bisnis tapi bisnis. S2-nya adalah MSDM, kemudian S3-nya MSDM. Jadi pertama kali menjadi PNS itu di SMK Negeri 2 Pandeglang. Itu sekolah pertanian. Jadi itu yang di sini ya, yang di Kabupaten ya. Kabupaten Pandeglang itu memang mandatorinya SMK pertanian. Jadi saya pernah ke situ, luas gitu ya. Guru pertama di sana pertanian, ada sekolah berasrama dan memang core kompetensinya pertanian, saya orang pertanian. Muridnya anak-anak desa dari seluruh Pandeglang, dan di situ di asrama ya kita mengurusi dari pagi sampai malam, kembali pagi lagi
ya kehidupannya kita pindah dari desa ke sekolah dan memang fokusnya pertanian, jadi kita ajari betul ke pertanian. Nah sekarang bertugas di SMK Negeri 4 Pandeglang. Nah saat ini kami sedang menggalakkan SMK Bangun Desa. SMK itu kan berada di desa, kemudian muridnya kebanyakan juga orang desa, anak masyarakat desa gitu. Terus ada komplain dari masyarakat, para rukuh ini sekolah setelah lulus pada pergi. Kampung siapa yang bekerja ya? Tidak ada yang bekerja, pertanian pada kosong pemudanya. Nah ini perlu dicari solusi, yaitu SMK Bangun Desa. Tentu awalnya kita bersama pemerintah desa kita lakukan ijab kabul dalam bentuk MOU. Nah, poinnya ada 4 Pak sih. Jadi pertama itu inventarisasi potensi desa. Ini rata-rata desa kurang paham tentang bagaimana menginput, mengkoleksi data potensi desa. Karenanya nanti desa-desa kita kirimkan 2 peserta didik di sana. Siswa sepanjang tahun tapi rolling. Tuker-tukeran ya. Sampai seluruh potensi desa itu bisa di-entry ke dalam. Karena kan di desa itu kan banyak sekali kalau dilihat itu program pemerintah yang masuk ke desa, gitu kan, mulai dari KB, mulai dari pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sampai kepada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kayak gitu, dan pemerintahan desa tentunya. Nah itu kan berarti kan banyak sekali program yang bisa dilakukan. Kalau semuanya itu sudah terdata rapi di dalam file desa, kemudian kita juga mengikuti. Itu membantu dengan itu juga, dengan aplikasi, enggak? Iya, jadi nanti kita juga mengikuti form Kementerian Pembangunan Pedesaan, juga sampai ke programnya daerah. Lalu setelah terdata, semua terinput, kita akan mengembangkan potensi sesuai dengan daerahnya. Tentu itu berskala prioritas sesuai dengan hasil musren masing-masing dari RT, RW, kemudian desa. Nah ini supaya pengembangannya itu memang berdasar, bukan atas keinginan, tapi berdasarkan potensi yang ada. Nah, karena SMK itu punya kompetensi keahlian, nah kami punya kompetensi keahlian antara lain yang langsung bisa digunakan untuk membantu desa. Yang jurusan IT, nah ada komputer jaringan, ada multimedia, ada itu sebagai alat nanti FPL. Nah inilah teknologi yang akan kita gunakan untuk inventarisasi. Selama ini kita sudah mulai bergerak untuk membantu desa-desa sekitarnya. Terus juga kita punya jurusan kimia industri. Nah, kimia industri itu nanti fokus pada pengembangan potensi pertaniannya. Seperti ubi kayu kita kembangkan menjadi mokafnya, modified cassava yang itu bisa menjadi substitusi terigu. Nah, ini bahkan mokaf itu mempunyai nilai lebih daripada terigu untuk kepentingan kesehatan orang-orang yang spesifik. Lalu herbalnya kan farmakologi herbal Banten ini sangat tinggi. Ya itu tadi pagi saya juga berbicara masalah farmakologi ya. Kebetulan di IPB itu ada jurusan itu, gitu kan. Jurusan itu cuma saya belum sampai dalam. Nah itu. Jadi potensi rempah-rempah baik itu golongan jahe, kunyit, kemudian temu dan beraneka ragam rimpang, itu kandungan farmakologi untuk tanah Banten ini sangat tinggi. Jadi kalau itu dikembangkan, menjadi potensi yang paling besar kan? Setelah kita proses menjadi tepung, nanti bisa dikombain dengan produk lain, termasuk gula semutnya. Jadi nanti dengan pengembangan potensi desa itu akan ada
home industry berbasis keunggulan desanya. Nah, dengan home industry lalu UMKM tumbuh di desa-desa. Nah itu kan potensi besar untuk selain menyerap tenaga kerja juga mungkin untuk wirausaha ya. Iya. Jadi anak-anak itu ada pelajaran namanya produk kreatif kewirausahaan. Sesuai kompetensi keahliannya nanti didorong. Jadi pendekatannya itu Pak Haji ada knowledge, skill, finance. Jadi sejak siswa itu sudah diajarkan bagaimana kecerdasan finansial. Tidak lepas. Kalau sementara ini kan lepas knowledge, skill, attitude, no finance. Selesai. Nah ini harus ada finance-nya. Bahkan dulu ketika di pertanian kami sudah mencanangkan ke sekolah pulang itu membawa uang karena hasil prakteknya itu marketable. Kalau pertanian bisa menjual sayuran, bisa menjual macam-macam hasil pertaniannya. Ini dari sisi pengembangan potensi. One village, one product. Kalau memang desanya desa wisata, one village, one destination. Terus yang berikutnya karena kita punya teknologi, maka ada teknologi tepat guna bagi warga desa, baik pemuda desanya juga. Jadi misalnya pengolahan, maka Bu Camat, Bu Lurah sampai Bu RW kumpul kita latih bagaimana mengelola itu. Mengolah dari ini. Nah itu makanya saya melihat bahwa potensi desa yang mengatakan bahwa kami daerah pertanian tidak punya potensi kan gitu kan, padahal sebenarnya potensi itu kan harus digali kan gitu kan, harus digali ya itu yang akan menjadi mungkin sumber barangkali sumber penghasilan sebenarnya tidak jauh-jauh amat di sekitar kita itu ada semua gitu kan, cuma bagaimana kita mau mengangkat itu. Nah itu mungkin SMK jadi, itu bisa betul itu ya. Pak Ji. Sampai pada saat ini kan sekolah punya laboratorium kimia untuk pengujian mutu gizi. Jadi produk-produk olahan yang selama ini tradisional itu nanti kita uji kandungan gizinya sehingga produk itu nanti bisa kita kemas yang lebih baik. Terus kita juga sudah mengurus sertifikasi halalnya dan nanti di situ ada konten ingredientnya, kandungan kalorinya sekian, lemak sekian, protein sekian, sehingga konsumen itu akan yakin bahwa ini sehat, punya manfaat gitu kan. Nanti sekolah bisa membantu untuk mengunggah informasi dan menerima permintaan. Kan gini Pak, di dalam mekanisme bisnis gitu ya, terus terutama itu di desa kan sekarang itu ada dua pekerjaan ya. Satu adalah masalah pemerintahan desa, satu lagi adalah masalah badan usaha milik desa gitu kan. Pemerintahan desa itu ada administrasi desa, pemerintahan desa, kemudian juga yang lain-lain lah gitu ya, modal masyarakat, dan kemudian ada badan usaha milik desa. Nah di dalam badan usaha milik desa kemarin saya ngobrol dengan ketua asosiasi pemerintahan desa Provinsi Banten dan dengan narasumber mengatakan bahwa itu ada 3 leveling bisnis. Ya, 3 leveling bisnis. Ada bisnis di bahan baku, ada bisnis di pengolahannya, ada bisnis di pemasarannya, kayak gitu kan. Nah ini kan BUMDes itu kalau nanti itu uangnya banyak dari bantuan pemerintah, bantuan desa lah yang bisa dimasukkan ke sana. Nah berarti ini kan menjadi potensi sebenarnya BUMDes itu untuk mengembangkan itu, tapi jangan mematikan punya masyarakat kan gitu kan. Nah ini SMK ini gimana itu mau masukkan ke sana, masuk nggak? Jadi memang sesuatu yang baru dengan manajemen yang benar itu perlu diedukasikan ke masyarakat Pak. Masyarakat ini kan selama ini hanya memproduk bahan baku saja dan sifatnya musiman. Semua menghasilkan produk yang sama pada musim yang sama. Tidak ada nilai tambah. Pasti hukum ekonominya bilang kalau supply memuncak, demand tetap, ya harga naik, turun. Dan sebaliknya terus ketika terjadi kelangkaan harga naik. Nah,
Jadi ini perlu manajemen logistiknya juga. Kalau menurut saya yang paling vital itu pemasaran. Marketing. Ya, karena kan masyarakat itu bisa produksi, misalnya nanti SMK itu masuk untuk mengajarkan produksi bikin apa tadi herbal tadi kan gitu kan. Kemudian di pengolahannya masih bisa lah, tinggal masalah manajemennya atau tata caranya. Kemudian kan jualnya mungkin kan nggak di situ, harus dijual keluar ya. Nah ini kan selain dilakukan sendiri oleh masyarakat keluar, juga kan desa bisa bantu dengan badan usaha itu untuk menjual keluar, dan bisa kolaborasi antara badan usaha desa tersebut dengan badan usaha yang di luar desa tersebut, atau malah yang jauh dari kabupaten lain kan gitu kan. Jadi sekolah mempunyai peluang untuk menjadi mediator barangkali ya, mediator, katalisator untuk mempercepat proses ini arus dari produsen ke konsumen gitu kan. Kan konsumen itu kan bukan hanya di situ kan, bisa aja di luar itu, tapi produksinya ada di situ kan gitu kan. Nah itulah yang akan membangkitkan ekonomi di sekitar situ ya. Jadi itu yang keempat itu adalah kerjasama produktif yang relevan. Karena ya kerjasama produktif yang relevan dari sekolah dengan warga desa. Nah yang jelas masalah lapangan pekerjaan itu terbuka Pak nanti. Itu akan walaupun mungkin pelan tapi pasti gitu kan. Jadi pelan-pelan nanti kan akan tumbuh kegiatan ekonomi. Malah itu kayaknya itu murid di SMK itu bisa di situ semua itu terserap kalau itu bisa terlaksana. Jadi selama ini kalau memang pertanian itu dikelola secara agribisnis, itu serapan tenaga kerjanya sangat besar, mulai dari hulu sampai ke hilir kan. Hilir juga bisa dapat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Haji atas kunjungannya, motivasinya. Ya, kasih.